Apa itu sword holder? Xu Qing bergumam dalam hati. Dulu, dia tidak mengerti apa artinya menjadi pemegang pedang. Padahal, niat awalnya untuk menjadi pemegang pedang bukanlah karena keinginan untuk melindungi umat manusia. Lagi pula, mustahil baginya yang sejak muda telah mengalami penderitaan di dunia manusia untuk memiliki banyak perasaan terhadap umat manusia. Pikirannya yang paling benar adalah bahwa ia berharap dapat bertahan hidup dan hidup sedikit lebih baik sampai ia membunuh burung gagak dan burung elang. Adapun alasan mengapa ia menjadi pemegang pedang, pertama, sang kapten ingin menjadi pemegang pedang. Kedua, setelah ia menjadi pemegang pedang, ia dapat memiliki lapisan perlindungan tambahan. Ketiga, ia berencana untuk menggunakan haknya sebagai pemegang pedang untuk menemukan jejak burung gagak. Bahkan, pada saat-saat kritis, identitas pemegang pedang akan menjadi senjatanya untuk membunuh burung gagak. Pikiran-pikiran ini sebenarnya egois, tetapi Xu Qing tidak sendirian dalam memilikinya. Setiap kali pemegang pedang baru muncul di provinsi yang berbeda, mereka juga akan memiliki pikiran yang sama. Selain mereka yang telah tinggal di istana pemegang pedang sejak mereka masih muda, mustahil bagi para kultivator dari tempat lain untuk memiliki ambisi besar dalam melindungi umat manusia. Namun, setelah upacara pemegang pedang Provinsi Yinghuang dan Inkuisisi Hati, ada beberapa perubahan. Namun, itu hanya sedikit dan tidak banyak berubah. Itu hanya membuat Xu Qing memahami konsep pemegang pedang. Baru ketika ia tiba di ibu kota daerah, ia melihat Gong Xianglong yang berbeda dari yang lain. Ia melihat beberapa orang pilihan surga yang memusuhinya, tetapi ia dapat merasakan bahwa mereka tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Ia juga melihat kepala istana yang tegas, tetapi jelas, protektif. Dia juga mengalami sumpah pemegang pedang dan mendengar tentang sejarah umat manusia. Pada akhirnya, sebagian dari hal ini tertanam dalam hatinya. Dan sekarang, dia melihat pemandangan lain yang membuat hatinya berdebar. Pemuda semi manusia dengan 120 lubang sihir. Pemuda yang ingin menjadi pemegang pedang. Pemuda yang tidak mengungkapkan informasi apapun meskipun disiksa oleh ras gelombang suci. Pihak lain mengucapkan sumpah pemegang pedang dan tersenyum. Kemudian, dia menutup matanya dan menghilang bersama formasi susunan yang hancur. Xu Qing tidak mengenal orang ini dan ini juga pertama kalinya dia melihatnya. Terlebih lagi, Xu Qing telah melihat terlalu banyak kematian. Oleh karena itu, yang menyebabkan gelombang di hatinya bukanlah kematian pemuda itu. Itu adalah impian dan pilihan pihak lain. Orang ini jelas bisa memiliki masa depan yang lebih baik, tetapi ia memilih jalan ini yang tidak ada jalan kembalinya. Xu Qing tidak begitu mengerti, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu. Namun, karena sifatnya yang tertutup, dia bukanlah orang yang mudah menerima orang luar, apalagi merangkul mereka sepenuhnya dan menjaga mereka tetap dekat di hatinya. Bahkan, sekarang pun masih sama. Namun, dia tahu bahwa di matanya, sang pemegang pedang tanpa disadari telah menjadi berbeda. Dia lebih menghormati mereka. Dia mungkin tidak memiliki rasa memiliki, namun dia menghormati ketulusan Gong Xianglong, ketegasan kepala istana, sumpah pemegang pedang, dan pemuda yang telah meninggal ini. Oleh karena itu, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam ke arah tempat pemuda itu menghilang. Angin bertiup kencang saat itu, menerbangkan debu yang terbentuk akibat runtuhnya formasi susunan, menyebarkan abu pemuda itu. Ia juga menyebarkan aura yang terkandung dalam kotak harapan ke tanah. Di depan semua orang, aura ini sedikit istimewa dan membawa wangi osmanthus. Saat Gong Xianglong berjalan menuju tempat abu pemuda itu disebar, matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Saat sampai di sana, dia berlutut dan mengambil segenggam tanah dari tanah. Dia kemudian dengan hati-hati menaruhnya ke dalam botol sebelum mengambil kotak harapan yang terbuka. Misi kita telah selesai. Gong Xianglong memegang kotak harapan dan berbicara dengan lembut sambil membelakangi semua orang. Xu Qing tetap diam dan yang lainnya juga tidak berbicara. Misi untuk memberikan dukungan telah gagal, tetapi dengan informasi yang diperoleh, terlepas dari berhasil atau tidaknya misi tersebut telah selesai. Nak, kau harus kembali ke ibu kota daerah. Bantu aku menyerahkan barang ini ke kantor lapangan, kata Gong Xianglong dengan suara pelan. Ia mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat, melemparkan kotak harapan itu ke arah Xu Qing yang dengan cekatan menangkapnya. Saat dia memegang kotak harapan di tangannya, aroma manis osmanthus di dalamnya semakin tercium. Kalian bisa kembali bersama Kit. Aku sedang tidak enak badan dan akan jalan-jalan dan bersantai sendirian. Gong Xianglong tidak berbalik dan berbicara dengan tenang. Baiklah, Saudara Long,
Lebih baik kamu bersantai sendiri. Nak, kamu bisa kembali. Aku punya beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Shanhe mengepalkan tangannya. Dengan urat-urat menonjol di tangannya dan tiba-tiba berbicara. Kebetulan sekali, aku juga. Aku akan pergi ke rumah lamaku. Jadi aku tidak akan kembali untuk sementara waktu. Ekspresi Wang Chun muram saat dia berbicara dengan tenang. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke cakrawala yang jauh. Aku akan menemani saudara Long Night Spirit menatap Kong Xianglong dengan tatapan penuh tekad. Xu Qing menatap mereka. Setelah beberapa saat terdiam, dia melemparkan kotak harapan di tangannya ke pemegang pedang dari kantor lapangan di belakangnya. Pihak lain menangkapnya dan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Aku punya masalah pribadi yang harus diselesaikan. Kalian bisa pergi. Xu Qing tidak berekspresi saat dia berbicara perlahan. Begitu dia selesai bicara, Shanhe, Wang Chun, dan Night Spirit semuanya menoleh serentak dengan ekspresi terkejut. Kong Xianglong berbalik dan juga melihat ke arah Xu Qing. Nak, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku akan membalas salam kamu. Xu Qing menatap Kong Xianglong dan berbicara dengan serius. Kong Xianglong terdiam. Setelah beberapa lama, dia akhirnya mengangguk dan berjalan pergi tanpa suara. Ketiganya segera mengikuti. Arah yang mereka tuju adalah perbatasan Kabupaten Fenghai. Itu juga merupakan perbatasan ras gelombang suci. Xu Qing juga melangkah maju seperti anak panah yang meninggalkan busurnya, mengikuti mereka berempat. Dia tentu saja tahu apa yang akan mereka lakukan. Bukan hal yang aneh bagi Kong Xianglong untuk tidak mematuhi peraturan saat ia pergi menjalankan misi, apalagi saat ia melihat keadaan pemuda yang menyedihkan. Dengan kepribadiannya, ia tentu tidak bisa menerima ini begitu saja. Selain itu, suara dingin yang tertinggal di dalam lembaran giok penjaga berpakaian hitam itu masih bergema di benak Xu Qing. Xu Qing merasa bahwa karena pihak lain telah memberikan hadiah kepada pemegang pedang, mereka tentu harus membalas budi. Hanya dengan begitu, akan dianggap sopan. Saat mereka berlima segera pergi, para pemegang pedang dari kantor lapangan menatap mereka dalam diam. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri dan penyesalan. Namun, pada akhirnya, mereka tetap memilih untuk kembali setelah memberi hormat kepada Xu Qing dan yang lainnya. Tidak semua pemegang pedang melanggar aturan. Mereka tidak dapat pergi karena mereka mempunyai misi yang lebih penting saat ini. Mereka akan dengan aman mengirim barang ini kembali ke ibu kota daerah. Inilah misi inti mereka. Oleh karena itu, setelah penghormatan dari pemegang pedang, para pemegang pedang dari kantor lapangan pergi pada malam hari. Angin dingin saat itu membawa hawa dingin malam, bagaikan pertanda kematian yang menghunus sabit dan mengikuti Xu Qing dan yang lainnya. Angin itu bersiul melewati mereka, meniup pakaian mereka, dan mengangkat helaian rambut mereka. Namun, ketika mendarat di wajah mereka dan meresap ke dalam hati mereka, itu tidak sedingin niat membunuh di hati mereka. Niat membunuh muncul dari masing-masing mereka. Saat kecepatannya meningkat, itu menjadi semakin intens. Malam ini tanpa bulan, tetapi angin bertiup kencang. Malam itu tetap saja malam yang mematikan. Kecepatan mereka sudah mencapai titik ekstrem. Sejak Xu Qing memilih untuk membalas salam, terlepas dari apakah itu Shanhe, Wang Chun, atau Night Spirit, cara mereka memandangnya berubah total. Isinya berisi pengakuan dan beberapa emosi lainnya. Seluruh tubuh Shanhe mengeluarkan kabut darah. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut, seperti seonggok sosok berdarah dari alam baka. Night Spirit telah berubah kembali menjadi iblis. Kali ini, dia tidak berubah menjadi hantu jahat berwajah hijau, melainkan burung api bertulang merah yang membawa kematian. Wang Chun menyimpan klon asapnya dan peti mati terbuka untuk pertama kalinya. Seorang kurcaci berjubah mewah berjalan keluar. Setelah tersenyum pada Xu Qing, dia menjilat bibirnya dan seluruh tubuhnya mengeluarkan hawa dingin. Kemanapun dia lewat, tanah akan membeku. Kong Xianglong dikelilingi oleh seekor naga emas dan seluruh tubuhnya memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak ribuan kaki, dan dia tampak sangat perkasa. Adapun Xu Qing, dia tidak kalah dengan mereka. Bayangan itu menyelimuti seluruh tubuhnya saat kekuatan fisik dari 7 istana melonjak hebat. Dan kecepatannya bagaikan kilat. Dia bergerak seperti roh malam. Mereka melesat menembus gelapnya malam bagaikan 5 malaikat maut. Semakin mendekati para pengawal berpakaian hitam dari ras gelombang suci yang sedang kembali tetapi belum meninggalkan provinsi Linlan. Selama waktu ini, mereka juga berkomunikasi dan mengklarifikasi rencana pertempuran mereka. Meskipun mereka tidak mengetahui jumlah musuh secara pasti, dengan pengalaman dan pemahaman mereka,
mereka dapat dengan mudah mengalokasikan target. Akhirnya, sebelum fajar menyingsing, saat malam sedang pekat, mereka melihat puluhan sosok melaju kencang di depan. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah tauh hitam, dan jumlah mereka ada lebih dari 60 orang. Kecepatan mereka tidak terlalu tinggi, menunjukkan bahwa mereka bersemangat setelah menyelesaikan misi. Saat mereka berlari maju, sesekali terdengar tawa. Namun, mereka masih cukup waspada. Hampir pada saat Xu Qing dan yang lainnya bergegas mendekat, para penjaga berpakaian hitam ini segera merasakan mereka dan melihat ke arah mereka. Namun, tidak ada gunanya merasakannya. Kong Xianglong adalah orang pertama yang bergegas mendekat. Dia berteriak pelan dan langsung menyerbu masuk. Xu Qing adalah yang kedua. Seperti sambaran petir hitam, dia langsung bertabrakan dengan penjaga berpakaian hitam dengan 5 istana. Tubuh penjaga berpakaian hitam itu terluka parah dan hanya bisa mengeluarkan teriakan singkat sebelum dia berhenti bernapas. Saat darah muncrat keluar, Sun He dan 2 orang lainnya juga bergegas mendekat. Pada saat ini, pembantaian pun terjadi. Teriakan geram meletus dari para pengawal berpakaian hitam, dan mereka pun langsung melakukan perlawanan. Sebagai tim yang telah memasuki jauh ke dalam wilayah Feng Hai, ras manusia, kekuatan tempur dan pengalaman mereka secara alami sangatlah berlimpah. Di antara mereka, ada lebih dari 40 orang dengan kekuatan tempur 5 atau 6 istana dan 12 dengan 7 istana. Sebagian besar dari 7 istana ini memiliki seni kultivasi tingkat kaisar yang unik bagi para penjaga berpakaian hitam. Adapun 8 istana, jumlahnya ada 2. Kedua orang ini belum membentuk istana surgawi dengan 5 api kehidupan, tetapi telah mencapai batas 4 api yang membatasi mereka menjadi 7 istana. Dengan tambahan seni kultivasi tingkat kaisar, mereka memiliki kekuatan tempur 8 istana, membuat mereka sangat luar biasa. Selain mereka, ada 3 pemimpin lainnya. Mereka adalah kultivator jiwa baru lahir yang setengah langkah. Kekuatan seperti itu akan menjadi tulang punggung sekte manapun. Namun, bagi ras gelombang suci yang menduduki wilayah besar gelombang suci, ini hanyalah tim kecil. Ditambah dengan orang yang telah menyergap Xu Qing dan yang lainnya sebelumnya, dapat dilihat bahwa tim kecil perlombaan gelombang suci tidak hanya memiliki banyak anggota dan ahli, tetapi tingkat kultivasi mereka juga lebih kuat. Bagaimanapun juga, ras gelombang suci mereka adalah penguasa wilayah besar gelombang suci. Fondasi yang dibentuk oleh orang di seluruh wilayah menyebabkan mereka memiliki banyak ahli. Sebagai perbandingan, suatu daerah secara alami lebih rendah kualitasnya. Namun kali ini, tim pemegang pedang berbeda dari tim yang pernah mereka temui sebelumnya. Pada saat itu, saat kedua belah pihak bertabrakan, pertempuran besar pun terjadi. 3 kultivator Nasan, Soul setengah langkah menyerang Kong Xianglong, sementara 2 penjaga berpakaian hitam dengan 8 istana hendak mengikuti. Ketika tiba-tiba sebuah peti mati muncul dan menghalangi jalan mereka. Kurcaci Wang Chun muncul dengan senyum jahat di wajahnya dan klon ras asap muncul di sampingnya. Pada saat yang sama, Night Spirit muncul dari samping dan Shan He juga tiba. Ketiganya menggabungkan upaya mereka untuk terlibat dalam pertempuran melawan 2 penjaga berpakaian hitam dengan 8 istana. Memberi waktu bagi Kong Xianglong dan Xu Qing untuk bergerak. Yang pertama, bertarung melawan 3 kultivator jiwa baru, setengah langkah yang terkuat di sini. Yang terakhir, berperang melawan siapa saja kecuali mereka. Ini adalah alokasi yang telah mereka buat dalam perjalanan ke sini. Pada saat itu, Xu Qing telah mengatakan sesuatu. Aku jago dalam pertarungan kelompok. Xu Qing menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan belatinya. Pil pembatasan racun di istana surgawi ketiga dalam tubuhnya beredar sepenuhnya. Serangga hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuh Xu Qing, membentuk kabut hitam yang mencengangkan. Mereka membawa aura yang mengerikan dan racun mematikan yang menyelimuti sekelilingnya. Racun ini bekerja dengan cepat. Saat para penjaga berpakaian hitam itu berteriak sedih, Xu Qing tetap tenang. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menyerbu ke arah kerumunan. Ada juga tongkat besi hitam tempat leluhur sekte berlian berada. Pada saat ini, tongkat itu berubah menjadi petir merah dan mengamuk. Mata bayangan di dahi Xu Qing berkedip cepat. Mata itu menyebar dan menyatu dengan bayangan penjaga berpakaian hitam di sekitarnya, mulai melahap mereka. Pada saat ini, mimpi buruk pun terjadi. Xu Qing tidak salah. Dia memang jago dalam pertarungan kelompok. Begitu racun istana surgawi ketiganya meletus, daya mematikannya sungguh mencengangkan. Sejak Xu Qing memperoleh pil pembatasan racun, dia tidak pernah membiarkannya menyebar sepenuhnya. Bahkan sekarang pun, dia menahannya. Bagaimanapun, racun istana surgawi ketiga
tidak membedakan kawan dari lawan. Selain dia yang akan baik-baik saja, terlepas dari apakah itu bayangan atau leluhur sekte berlian, mereka mungkin akan runtuh. Meskipun dia berhasil menahannya, kekuatannya cukup untuk menggetarkan pikiran para pengawal berpakaian hitam. Hampir seketika, 3 pengawal berpakaian hitam dengan 5 istana menjerit ketakutan saat tubuh mereka mulai membusuk dengan cepat. Daging di wajah mereka mulai mengelupas, dan darah menetes dari tubuh mereka. Bahkan bola mata mereka pun ikut mengelupas. Namun, mereka tidak merasakan sakit apapun. Inilah yang lebih mengerikan dari racun Xu Qing. Racun itu dapat merusak segalanya tanpa suara. Saat musuh merasakan sakitnya, racun itu sudah meresap ke tulang mereka. Di tengah teriakan mengerikan itu, sosok Xu Qing bagaikan angin kematian. Saat ia muncul di hadapan pengawal berpakaian hitam dengan 6 istana, ia langsung menebas lehernya. Dengan suara robekan, darah muncrat keluar. Kepala itu terguling ke bawah dan ditendang oleh Xu Qing. Dengan suara siulan, kepala itu berubah menjadi bayangan yang langsung menuju penjaga berpakaian hitam lainnya. Kepala itu meledak di depannya, dan darah beracun berceceran di mana-mana. Ekspresi kultivator ras gelombang suci ini berubah, dan dia mundur. Tetapi dia tidak dapat menghindari nasib kematian. Xu Qing tetap tanpa ekspresi saat melangkah maju. Kekuatan fisik dari 7 istananya meledak dalam tampilan lengkap, menyebabkan badai dahsyat yang bergemuruh ke segala arah. Dari kejauhan, tampak seperti badai mengerikan yang tiba-tiba terbentuk entah dari mana. Dengan kecepatannya yang luar biasa, Xu Qing tanpa ampun bertabrakan dengan penjaga berpakaian hitam. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Adegan ini menyebabkan jantung semua petani di sekitarnya berdebar kencang karena ngeri. Racun ini terlalu kuat. Semuanya bubar. Tidak hanya para penjaga berpakaian hitam yang bertarung dengan Xu Qing bubar, tetapi ekspresi Kong Xianglong, Shan He, dan yang lainnya yang tidak jauh juga berubah. Mereka dengan cepat menjauh dari area ini bersama orang-orang yang mereka lawan. Mereka ingin menjauh dari Xu Qing. Xu Qing tetap tenang dan kalem. Semakin dia menggunakan poison restriction, semakin dia merasa bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Pada saat itu, dia muncul di depan pengawal berpakaian hitam ke-9 dengan 7 istana seperti hantu. Begitu dia mendekat, dia mengayunkan belati di tangannya dengan kuat. Penjaga berpakaian hitam itu juga bukan orang biasa. Dia benar-benar mengeluarkan kekuatan fisik saat ini dan meraih belati itu ingin menangkisnya. Namun, saat pihak lain memegang belati itu, kekuatan tusukan dari kain kafan itu meledak dengan cepat. Ekspresi penjaga berpakaian hitam itu berubah, dan dia merasakan sakit yang menusuk tak tertandingi di telapak tangannya. Pikiran dan jiwanya juga diserang oleh sensasi ditusuk oleh 10.000 jarum. Saat dia secara naluri melepaskannya, belati Xu Qing telah menusuk tenggorokannya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ini adalah jurus kedua yang disiapkan Xu Qing untuk belatinya. Itu juga kekuatan yang terkandung dalam kain kafan. Harganya adalah setiap kali dia memegang belati itu, dia akan merasakan sakit yang menusuk. Seluruh tubuhnya terasa seperti ditusuk oleh jarum tajam yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Xu Qing sudah terbiasa dengan semua ini dan tidak peduli sama sekali. Dia mengeluarkan belatinya dan hendak melanjutkan ketika ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba melangkah ke samping dan menghindari pedang terbang yang bersiul lewat. Saat dia menoleh, Xu Qing melihat penjaga berpakaian hitam lain dengan 7 istana menggunakan seni kultivasi tingkat kaisar untuk membentuk tangan hitam besar yang bergerak ke arahnya. Namun kali ini, Xu Qing tidak perlu bergerak. 2 pengawal berpakaian hitam dengan 6 istana tiba-tiba memperlihatkan senyum aneh. Mereka berbalik serempak dan bergegas menuju rekan mereka dengan 7 istana dan menghancurkan diri sendiri. Mereka masih berteriak ketika mereka bergegas keluar. "Tuanku memberi salam kepadamu." Pemandangan aneh ini menyebabkan ekspresi semua penjaga berpakaian hitam berubah drastis. Pada saat berikutnya, tubuh kedua pengawal berpakaian hitam itu meledak dengan keras, membentuk dampak yang menyapu ke arah kultivator 7 istana. Setelah mengalami ledakan itu, kultivator 7 istana itu memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan dan kemarahan saat dia mengangkat tangan kanannya dan meraih tongkat besi hitam yang melancarkan serangan diam-diam. Namun, ia tidak dapat mengendalikan kilat merah yang melompat dari tongkat besi itu. Kilatan itu langsung menyambar kepalanya, membuatnya gemetar. Belati Xu Qing juga tiba dengan cepat pada saat ini. Dia menusuk ke jantung orang ini dan dengan cepat melakukan serangan lain. Dia menusuk 7 kali berturut-turut.
menembusnya dengan setiap serangan. Itu sangat biadab. Saat teriakan mengerikan itu terdengar, Xu Qing menyadari racunnya telah menyebar. Sebagian besar penjaga berpakaian hitam di sekitarnya membusuk dan semuanya ketakutan. Tingkat kultivasi mereka juga melemah tak terkendali. Sudah waktunya, Xu Qing bergumam dalam hati. Mata bayangan di dahinya langsung membesar menjadi peti mati hitam. Saat tutupnya terbuka, Xu Qing bergegas keluar. Tentu saja, selama proses ini, dia tidak lupa meneriakkan mantra yang tampaknya tidak jelas untuk menyembunyikan rahasia fusi bayangannya. Begitu dia muncul, Xu Qing mengaktifkan seni menjamret Dao Nether aneh. Tangan kanannya langsung berubah menjadi tembus cahaya dan dia dengan kejam menusuk dada seorang penjaga berpakaian hitam dengan 6 istana. Tidak peduli seberapa keras pihak lain berjuang, itu tidak ada gunanya. Dia memasuki istana surgawi dan meraih inti emas. Dengan kejam menariknya keluar. Inti-inti tersebut masih memiliki urat-urat yang melekat padanya. Di tengah jeritan kesakitan yang menyedihkan, gagak emas di belakang Xu Qing menampakkan diri. Ke-42 nyala api bulu panjang menyebar ke segala arah, menyebabkan kegelapan fajar yang pekat menjadi terang pada saat ini. Kilatan tajam muncul di mata Golden Crow saat Xu Qing mengeluarkan Golden Core-nya. Inti emas itu langsung melahap tangan hitam yang dibentuk oleh seni kultivasi tingkat kaisar penjaga berpakaian hitam itu. Bayangan itu tidak mau kalah dan segera menyebar. Ketiga pihak terserap pada saat yang sama. Pada saat berikutnya, seni kultivasi tingkat kaisar pengawal berpakaian hitam ini runtuh. Tubuhnya menyusut dan istana surgawinya hancur. Siapapun yang melihat ini akan sangat terkejut dengan keganasan serangan Xu Qing. Kelompok Shanhe tidak kalah jauh. Night Spirit berubah menjadi raksasa bermata satu dengan bulu hijau di sekujur tubuhnya. Itu adalah iblis surgawi bermata satu yang unik bagi sekte transformasi iblis. Kekosongan besar dan matanya memancarkan cahaya jiwa yang redup. Tubuh bagian atas makhluk itu bahkan lebih mengerikan. Dengan 4 gumpalan daging tumbuh darinya dan membentuk 4 jari besar. Di ujung setiap jari terdapat wajah menyeramkan yang melahap dan menggigit musuh. Bahkan ketika jari-jari itu terputus, jari-jari itu tumbuh kembali dalam sekejap. Saat ini, dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia benar-benar sudah gila dan sangat kejam. Yang ada di matanya hanyalah niat membunuh dan tidak ada yang lain. Kurcaci Wang Chun juga mengerahkan seluruh kemampuannya. Seluruh tubuhnya diselimuti petir dan kanopi di atas kepalanya membentuk lentera kehidupan dari petir. Kecepatannya luar biasa cepat. Bahkan, tubuhnya juga berubah dengan cepat. Lambat laun, dia tidak lagi menjadi kurcaci, tetapi tumbuh lebih tinggi dan berubah menjadi pemuda. Namun, seluruh tubuhnya ditutupi tato totem hitam yang tampak seperti segel. Pada saat itu, tato-tato itu terbuka satu demi satu, membentuk aura dan fluktuasi yang bahkan lebih mengerikan. Dengan setiap segel totem dibuka, akan ada sosok non-manusia tambahan di sampingnya. Ada puluhan tokoh dari ras cahaya, ras setan batu, dan ras bapak klon asap juga ada di sana untuk memberikan bantuan. Bertarung sampai mati bersama mereka melawan 2 penjaga berpakaian hitam dengan 8 istana. Masing-masing dari mereka mengeluarkan pecahan harta karun sihir mereka. Dan meskipun mereka masih belum sebanding dengan 2 penjaga berpakaian hitam, mereka bertiga tidak segan-segan mengeluarkan biaya dan melukai mereka dengan parah. Pada akhirnya, mereka berhasil menghentikan 2 penjaga berpakaian hitam itu. Sisi Kong Xianglong bahkan lebih menakjubkan. Naga emas di belakangnya meraung dan seluruh tubuhnya seperti dewa yang turun ke dunia fana. Kain berwarna darah juga muncul di sampingnya dan menyelimuti sekelilingnya. Dia melawan 3 kultivator Nascent Soul setengah langkah sendirian. Meskipun hanya berada di alam inti emas, dia tidak menunjukkan tanda kelemahan saat dikepung oleh 3 kultivator jiwa baru setengah langkah. Bahkan, dia memancarkan aura dominasi yang tak tertandingi. Ini adalah tim mengerikan generasi ini dari istana pemegang pedang. Salah satu penjaga berpakaian hitam menjerit ketakutan, dan yang lainnya mulai merasa takut saat mereka bergegas meninggalkan tempat kejadian. Akan tetapi, sebelum mereka dapat melarikan diri jauh, mereka mulai batuk darah hitam dan tubuh mereka dengan cepat membusuk, berubah menjadi genangan darah. Serangan Xu Qing terus berlanjut. Gagak emas mengeluarkan teriakan gembira dan terus melahap. Tangan bawah Xu Qing yang aneh juga terus memasuki istana surgawi satu demi satu. Sayangnya, kecepatan serangannya tidak sebanding dengan racunnya. Ketika dia membunuh 19 penjaga berpakaian hitam, hanya tersisa 7 penjaga berpakaian hitam. 3 dari mereka bertarung melawan Kung Xianglong, sementara 2 lainnya bertarung melawan Shan He dan yang lainnya. Ada 2 orang lagi
yang tubuhnya juga membusuk dengan cepat. Meskipun sudah lebih dari setengah membusuk, mereka berjalan menuju Xu Qing selangkah demi selangkah sebelum akhirnya berlutut dengan suara keras. Mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan kengerian. Namun mereka masih berbicara dengan suara fanatik. "Tuan, terimalah hadiah yang diberikan oleh pengawal berpakaian hitam kami." Sembari berbicara, mereka membuka istana surgawi mereka dan mengeluarkan inti emas, lalu menyerahkannya dengan kedua tangan. Xu Qing melambaikan tangan bawahnya yang aneh. Setelah menyerapnya, kedua penjaga berpakaian hitam itu masing-masing mengangkat tangan mereka dengan kengerian yang tak berujung. Mereka menekan kepala mereka bersama-sama dengan cara yang sangat teratur dan menekuknya dengan kuat. Suara retakan bergema saat kepala mereka menoleh dan terpelintir. Bahkan setelah mereka meninggal, wajah mereka masih memperlihatkan senyuman. Pembunuhan bukanlah sumber ketakutan bagi mereka yang hadir, karena mereka semua telah merenggut banyak nyawa. Namun, pemandangan orang yang membusuk dan cara aneh mereka bunuh diri jauh lebih mengerikan dan meresahkan daripada tindakan pembunuhan biasa. Oleh karena itu, pemandangan ini langsung menyebabkan semua teman dan musuh yang masih hidup gemetar dalam hati mereka saat mereka melihat Xu Qing. Pada saat itu, Xu Qing berdiri di atas genangan darah berwarna hitam. Tidak banyak mayat di sekitarnya, dan sebagian besar telah berubah menjadi darah. Burung gagak emas di belakangnya bersinar dan mengeluarkan suara keras dan jelas. Bulu burung phoenixnya berkibar bersama api, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Pada saat yang sama, embusan angin bertiup dan mengangkat rambut Xu Qing, memperlihatkan sepasang mata tenang yang tidak menunjukkan emosi. Menginjak kolam berdarah, Xu Qing berjalan menuju dua penjaga berpakaian hitam dengan 8 istana yang dihentikan oleh Shan He dan dua lainnya. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Istana surgawi ketiga di tubuhnya bergetar cepat dan memancarkan daya isap, menyebabkan semua aura pembatasan racun di sini dengan cepat berkumpul di sekitarnya. Lingkungan di sekitarnya berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Kabut hitam tak terbatas menyelimuti dirinya yang berisi serangga hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah perubahan ekspresi kelompok Shan He dan keterkejutan dua penjaga berpakaian hitam, Xu Qing muncul di hadapan mereka. Dia langsung mendekati penjaga berpakaian hitam dengan 8 istana dan menutupinya dengan kabut hitam. Orang luar tidak dapat melihat apapun dalam kabut dan persepsi mereka juga tidak dapat masuk. Mereka hanya dapat mendengar gemuruh dan jeritan yang datang dari dalam. Akibatnya, lawan Shan He dan yang lainnya bukan lagi 2 orang dengan 8 istana, melainkan 1 orang. Situasi langsung berbalik. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar habis dupa, ketika Kong Xianglong mencabik-cabik seorang kultivator jiwa baru lahir setengah langkah menjadi beberapa bagian, Shan He dan 2 orang lainnya juga telah menyelesaikan pembunuhan mereka. Sebagai jenius yang mengerikan, meskipun mereka lebih rendah daripada Kong Xianglong, mereka masih memiliki kekuatan tempur puncak dari 7 istana. Ketiganya bergabung dan menggunakan semua kartu truf mereka. Mereka mengambil risiko terluka parah dan akhirnya membunuh penjaga berpakaian hitam dengan 8 istana. Saat orang ini meninggal, tangisan memilukan terdengar dari kabut hitam tempat Xu Qing berada. Setelah itu, suara langkah kaki terdengar dan sosok Xu Qing melangkah keluar selangkah demi selangkah. Ada kilatan aneh di matanya, seolah dia sedang berpikir. Seluruh tubuhnya penuh luka. Luka-luka di tubuhnya parah. Dada dan jantungnya hancur berkeping-keping dan ada lubang di perutnya. Salah satu kakinya terpelintir dan sepotong besar daging hilang dari lehernya, seolah-olah telah digigit. Ada juga darah di sudut mulutnya dan lengannya yang memegang belati tergantung tidak wajar. Saat dia berjalan, darah muncrat dari mulutnya dan dia melemparkan bola matanya yang hancur ke tanah. Kabut racun di belakangnya bergejolak dan langsung menyerbu ke arahnya, memasuki tubuhnya. Saat kabut racun menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, akhirnya terungkaplah sisa-sisa pertempuran di belakang Xu Qing. Sosok itu kini berdiri di sana di tempat terbuka itu. Tak lain dan tak bukan adalah penjaga berpakaian hitam dengan 8 istana yang telah tersapu ke dalam kabut oleh Xu Qing. Lebih dari separuh tubuhnya telah membusuk dan perutnya terpotong. Istana surgawinya telah runtuh dan semua inti emasnya telah diambil. Di satu-satunya matanya yang tersisa,
ketidakpercayaan masih melekat. Shan He dan yang lainnya menatap ke arah Xu Qing, masing-masing dengan kilatan kekaguman di mata mereka. Xu Qing juga menatap mereka dan meludahkan seteguk darah lagi sambil berbicara lembut. "Maaf membuat kamu menunggu. Agak sulit untuk membunuhnya." Saat suara Xu Qing bergema, mayat penjaga berpakaian hitam di belakangnya ambruk ke tanah. Dengan kekuatan tempur Xu Qing saat ini, tentu saja sulit baginya untuk membunuh penjaga berpakaian hitam dengan 8 istana. Dalam pertarungan untuk bertahan hidup, segala macam cara akan digunakan. Leher Xu Qing digigit habis oleh pihak lain, meninggalkan sepotong besar daging yang hilang. Namun, keuntungan dari pertempuran ini juga besar. Selain itu, dia merasakan aura bulan merah di tubuh pihak lain. Ini juga alasan mengapa dia terlihat merenung saat berjalan keluar. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Hampir pada saat Xu Qing melangkah keluar, tangisan sedih terdengar dari langit. Leher kultivator jiwa baru setengah langkah kedua dipelintir dengan paksa oleh Kung Xianglong. Tatapan mata dari kultivator jiwa baru lahir setengah langkah terakhir dipenuhi dengan kengerian luar biasa. Dia tidak hanya takut pada Kung Xianglong, tetapi juga kekejaman pemegang pedang lainnya. Tanpa ragu, dia berbalik dan melarikan diri. Kung Xianglong tertawa sinis dan mengejarnya. Xu Qing dengan tenang mengangkat tangannya dan meluruskan kakinya yang bengkok sebelum mengejarnya juga. Adegan ini membuat Shan He dan 2 orang lainnya semakin menunjukkan rasa terima kasih. Mereka juga terluka parah, tetapi tidak ada yang peduli sekarang. Mereka bergegas keluar. Niat membunuh mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya, karena mereka hendak membalas salam para penjaga berpakaian hitam. Mereka tentu saja harus membunuh mereka semua agar mematuhi etika. Tempat ini tidak jauh dari perbatasan sejak awal. Oleh karena itu, saat kultivator Nasen Soul setengah langkah itu melihat perbatasan, Xu Qing dan yang lainnya menyusulnya. Saat ledakan dahsyat bergema, tubuh sang kultivator jiwa baru lahir setengah langkah itu ambruk dan hancur berkeping-keping, menghujani area di sekitarnya dengan darah. Begitu dia meninggal, aura ganas menyebar dari wilayah Holy Wave Race di luar batas. Sosok itu dengan cepat mendekat dan raungan marah bergema. "Pemegang pedang!" Melihat ini, Kung Xianglong tiba-tiba berteriak, "Panggil ayahmu." Tempat ini adalah wilayah Kabupaten Fenghai milik ras manusia kita. Setiap kultivator jiwa baru lahir non-manusia di wilayah gelombang suci yang melangkah setengah langkah akan dibunuh di tempat oleh harta sihir tabu Kabupaten Fenghai. "Ayo, dasar bajingan!" Setelah itu, Kung Xianglong berbalik dan berlari, sedangkan Shan He dan 2 orang lainnya, mereka sudah berlari ratusan kaki jauhnya saat dia berbicara. Adapun Xu Qing, gerakannya bahkan lebih cepat dari mereka. Dia sudah berada 1000 kaki jauhnya. Semua orang berlari cepat. Di luar batas, sosok yang datang itu tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi seorang kultivator setengah baya dari ras gelombang suci yang mengenakan jubah Taois penjaga berpakaian hitam. Ekspresinya sangat buruk. Dia menggertakkan giginya dan menatap dingin ke arah punggung Kung Xianglong, Xu Qing, dan yang lainnya. Niat membunuh di matanya meningkat tajam. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak berani melewati perbatasan. Sampai jumpa di episode berikutnya.